Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Pertama dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema metode coating logam dengan elektrolisis. Yang pertama, korosi pada logam. Logam rentan terhadap korosi sehingga membutuhkan pelapisan untuk meningkatkan ketahanan dan umur pakainya. Yang kedua, prinsip elektroplating. Elektroplating menggunakan arus listrik DC untuk mengendapkan ion logam pada permukaan benda kerja secara merata. Yang ketiga, logam pelapis umum. Logam pelapis yang umum digunakan nikel, krom, tembaga, dan seng. Yang keempat, manfaat elektroplating. Manfaat utama: meningkatkan ketahanan korosi, kekerasan permukaan, dan estetika produk logam. Latar belakang elektroplating. Konsep dasar elektroplating. Yang pertama, anoda. Logam sumber ion yang terlarut ke dalam elektrolit selama proses elektroplating berlangsung. Yang kedua, katoda. Benda kerja yang menjadi tempat pengendapan ion logam membentuk lapisan pelindung. Yang ketiga, elektrolit. Larutan pengantar ion logam antara anoda dan katoda, seperti niso atau duso. Yang keempat, sumber arus DC. Arus searah menggerakkan ion logam dari anoda ke katoda. Digunakan di industri otomotif, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Nomor 1, yang pertama, proses elektrolisis. Reaksi oksidasi terjadi di anoda atau pelepasan elektron, sedangkan reaksi produksi terjadi di katoda atau pengendapan ion logam pada benda kerja. Yang kedua, hukum Faraday. Massa logam yang terendap berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir dan berat ekivalen logam pelapis. Yang ketiga, reaksi kimia pelapis. Tembaga dus Cu plus anoda Cu plus 2E Cu buka kurung katoda nikel Ni dan sebaliknya. Yang keempat, parameter painting proses. Konsentrasi ion logam, kuat arus listrik, suhu larutan, waktu pelapisan, dan pH elektrolit menentukan kualitas dan ketebalan lapisan. Teori dan prinsip kimia elektroplating. Proses industri elektroplating. Yang pertama, degreasing dan pickling. Pembersihan minyak dan penghilangan karat untuk memastikan permukaan bersih sebelum proses. Yang kedua, pembilasan dan persiapan. Pembilasan menyeluruh untuk menghilangkan sisa bahan kimia. Persiapan permukaan sangat penting untuk kualitas lapisan. Yang ketiga, pelapisan elektroplating. Benda kerja sebagai katoda dicelup ke bak elektroplating. Arus DC dialirkan untuk
deposisi logam pada permukaan. Yang keempat, pembilasan akhir dan pengeringan. Pembilasan akhir untuk membersihkan sisa elektrolit, lalu pengeringan. Sistem modern menggunakan pengatur waktu otomatis. Bahan baku dan larutan elektrolit. Yang pertama, substrat logam, baja karbon, baja tahan karat, dan aluminium sebagai bahan dasar yang akan dilapisi. Yang kedua, logam pelapis, nikel, krom, tembaga, dan sering digunakan sebagai logam pelapis untuk meningkatkan kualitas permukaan. Yang ketiga, larutan elektrolit, niso untuk pelapisan nikel, cuso untuk pelapisan tembaga, dan larutan kromium untuk pelapisan krom. Yang keempat, bahan pendukung, pembersih, larutan aktivasi, dan air pembilas untuk proses dan penyelesaian proses. Yang berikutnya, peralatan utama dalam elektroplating. Yang pertama, bak elektroplating, tangki pelapis tempat benda kerja atau katoda dan anoda direndam dalam larutan elektrolit selama proses deposisi logam. Yang kedua, rectifier dan elektroda, sumber arus DC mengubah arus AC menjadi DC. Elektroda, anoda atau logam pelapis, dan katoda atau benda kerja dihubungkan ke rangkaian. Yang ketiga, heater dan aerator. Heater mengatur suhu larutan elektrolit, aerator dan sistem agitasi menjadi sirkulasi larutan agar deposisi merata. Yang keempat, sistem monitoring dan kontrol. Voltmeter dan ampermeter memantau arus dan tegangan. Pengontrol otomatis berbasis mikroler mengatur waktu dan parameter proses. Berikutnya, kondisi operasi elektroplating. Yang pertama ada kuat arus dan tegangan. Arus rendah menghasilkan lapisan tipis dan halus. Arus tinggi menghasilkan lapisan kasar dan proses lebih cepat. Yang kedua, suhu larutan elektrolit. Suhu tinggi mempercepat proses deposisi, namun berisiko menimbulkan ketidakstabilan lapisan. Yang ketiga, waktu dan konsentrasi larutan. Waktu pelapisan dan konsentrasi ion logam menentukan ketebalan serta keseragaman lapisan yang terbentuk. Yang keempat, pH elektrolit. pH larutan harus dikontrol ketat. pH tidak sesuai menyebabkan cacat lapisan dan penurunan efisiensi arus. Berikutnya ada keunggulan metode elektroplating. Yang pertama, ketahanan koresi dan umur pakai. Lapisan logam melindungi substrat dan korosi sehingga meningkatkan umur pakai komponen secara signifikan. Yang kedua, kekerasan dan ketahanan keausan. Permukaan yang dilapisi memiliki kekerasan lebih tinggi dan tahan terhadap gesekan serta keausan mekanis. Yang ketiga, penampilan dan ekonomis. Menghasilkan permukaan halus dan mengkilap, lapisan tipis sudah efektif sehingga proses tetap ekonomis. Yang berikutnya, keterbatasan dan dampak lingkungan. Yang pertama, pengendalian parameter ketat. Kekuatan lapisan sangat bergantung pada kontrol arus, suhu, pH,
dan waktu presisi. Berikutnya, limbah kimia berbahaya. Limbah logam berat beracun, mencemari air dan membahayakan organisme akuatik. Yang ketiga, biaya dan risiko cacat lapisan. Biaya pengelola limbah dan pemelihara tinggi, kondisi tidak sesuai menyebabkan cacat lapisan. Yang berikutnya, upaya pengendalian lingkungan. Yang pertama, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Proses instalasi, koagulasi, flokulasi, presipitasi, dan filtrasi untuk mengolah limbah cair berbahaya sebelum dibuang. Yang kedua, produksi bersih dan daur ulang. Pengurangan bahan kimia berbahaya, daur ulang larut elektrolit, dan optimalisasi penggunaan air dalam proses. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Pengembangan metode electroplating berkelanjutan untuk meminimalkan dampak pencemaran air dan emisi gas berbahaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.